Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Oke, ini video yang kedua. Sebenarnya harusnya nomor 1. Tadi lupa mitet ngerekam. Oke, sekarang ini saya berada di rumahnya YouTuber Banyuwangi. Channelnya kalau boleh kalian tahu namanya Everybody. Ya, Kalau bingung ngetik orang Jawa Badeh. Channelnya Everybody. Pemiliknya namanya Mas Sabto. Asal usulnya mungkin Mas bisa sedikit cerita asal usul Everybody itu sebenarnya dari bahasa Inggris. Di bahasa Inggris everybody adalah kepanjangan dari semua orang. Kenapa kok semua orang yang saya jadikan nama? Karena di channel ini akan menceritakan kisah orang-orang gitu. Jadi kisah orang yang saya temui ya bisa inspiratif, bisa yang membangun atau kisah saya sendiri juga. Jadi everybody itu tadi dari bahasa Inggris saya plesetkan ke bahasa Jawa jadi everybody. Ya. Terus misalkan kan biasanya kontennya orang yang sama temui, mungkin dicek kalau di channel saya kan sementara masih pramuka ya. Betul. Intinya masih pramuka. Kalau Saman mungkin kenapa sama harus nonton channelnya Saman Everybody. Jadi kenapa harus nonton channel ya kan? Karena di channel ini membangun salah satu konten kita sebenarnya banyak konten yang cuman masih belum ketemu yang fokus kemana. Cuman kita memang dari basic dari YouTube-nya entertain. Jadi memang kalau cari hiburan ya tempatnya salah satunya di sini. Kesibukan. Kalau Saman kesibukannya? Kesibukan selain YouTube. Selain YouTube bikin konten tiap hari kalau sempat. Tapi kalau setiap harinya biasanya kita dari income jualan. Produknya keripik. Namanya keripiknya? Keripik gandrung. Karena Banyuwangi kan gandrung. Terkenal supaya doanya itu supaya keripiknya ini digandrungi orang, disukai orang gitu. Ada sih stikernya ini keripik gandrung. Sekalian promosi. Nah, ini ya. Keripik gandrung. Kalau mau pesen ini ada nomornya nanti. Ya nanti lah. Halal ya, halal. Insya Allah halal 100%. Halal. Tanpa pengawet. Tahan berapa bulan? Kalau kita masuk toples pokoknya dirapet ya, 14 hari. 14 hari. Tapi waktu terbaik untuk menikmati keripik itu sebenarnya masih anget sebenarnya. Cuman kalau pingin enak terus ya selalu masuk toples. Selanjutnya, oh ya ini kan YouTuber ini Everybody, ini teman saya kuliah. Kalau kalian tahu kuliah di tahun 2009, lulus 2013. Dia lulus 2013. Sama yang? Saya lulus 2014. Karena ketika teman-teman itu wisuda, ujian skripsi terakhir ya, saya nggak ngerjakan ujian skripsi. Karena? Saya ikut gelombang kedua. Karena apa? Saya ikut adik kelas. Karena waktu itu kerjaan saya lagi bagus. Kerjaan bagus. Mementingkan pekerjaan daripada kuliah ceritanya selesai. Seperti itu. Dulu sebenarnya saya bisa dibilang enak ya. Ya tetap aja mengecewakan seseorang. Ya salah satunya orang tua saya. Ya iyalah. Udah waktunya teman-temannya lulus. Saya belum lulus. Kok aku nggak tahu ya? Cuman waktu itu ceritanya bulan Agustus itu adalah bulan high season, dimana high season itu rame-ramenya kita dapat customer. Soalnya hari kemerdekaan rame ya. Dan hari itu liburan Eropa itu besar, jadi kita banyak customer dan hari itu nggak akan balik. Jadi keuntungan saya, keuntungan saya waktu itu di bulan itu hampir mendekati 25 juta per season itu. Satu season untuk kita bilang itu high season, satu bulan itu kita dapat 25 juta bersih. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk meninggalkan kuliah, ujian skripsi. Masuk guys. Karena butuh dana itu. Karena aku tak tinggal ngono ya anakku. Coba aku pengen tahu. Tapi
saya merasa bertanggung jawab. Tanggung jawabnya itu saya harus tetap menyelesaikan skripsi ini sampai wisuda. Akhirnya di tahun gelombang yang 2014 saya ikut adik-adik kelas. Jadi kita wisuda itu saya nggak ketemu teman-teman. Oh, saman berarti wisuda dengan yang muda-muda ya? Betul, ketemu adik-adik. Ya sebenarnya eman gitu loh, maksudnya hanya ngorbankan ini just for money gitu. Cuman waktu itu memang saya usia segitu itu masih ambisinya itu memang bener-bener ambisi ke apa ya, mata duit lah gitu. Maksudnya mumpung nih kayak ada kerjaan ya wes lah, masih kuliahnya masih bisa di cancel lah, bisa ditunda gelombang 2. Cuma ya sedikit mengecewakan orang tua gitu loh. Saya juga ngerasa ya menyesal gitu kalau orang tua melihat apa teman-temannya ya teman-teman sepantaran saya udah lulus sarjana, sedangkan saya masih keluyuran nyari uang gitu loh. Ya enggak lah. Sebenarnya orang tua itu juga mikirnya selesai dulu nyari uang belakangan aja nggak masalah. Tapi untuk 25 juta loh, 25 juta, 25 nolnya 6. Aku pribadi jujur, ya aku milih sing iku lah, kuliah gosek gak apa-apa. Soalnya biaya skripsi yo mahal. Ya, waktu itu terus biaya kelulusan. Ya nggak apa-apa lah menurut. Ya keputusan yang bisa dibilang yang berat ya. Yang ya sebenarnya tetap saya kembali lagi untuk teman-teman jangan ditiru, karena saya sendiri ngerasa memang uang itu important. Tapi ada more than that, lebih dari uang itu ada yang lebih berat, yaitu adalah membahagiakan orang tua. Masuk. Jadi sekalian kalian banyak uang tapi kalian tidak bisa membahagiakan orang tua, tidak bisa bikin orang tua senyum, no, it's nothing. Ketika kalian kayak saya ya rasanya waktu itu memang bener uang udah ditangan 25 juta. Cuman orang tua sedih. Di situ saya ngerasa I make them cry. Aku membuat mereka itu nangis gitu. Dan nangisan itu nggak bisa dibandingkan dengan uang 25 juta itu. Dan itu yang saya sesalkan, kenapa saya nggak lulus di awal tahun. Dan saya nggak ketemu teman-teman itu loh. Sebenarnya nggak bisa reunian kayak euforianya untuk I'm done, I'm finished ya, aku selesai nih ya, aku jadi itu lain. Jadi kita dipanggil nama saya, tapi teman saya perjuangan nggak ada. Misalkan jadi aku Sabtu, terus orang teman-teman kita yang sudah siapa itu ya di angkatan itu. Yang angkatan siapa? Apa murid susulan atau dari mana? Ilegal gitu. Jadi hal that moment cannot ya tidak bisa dibeli dengan uang tadi. Kayak gini. Aku beberapa kan saya sendiri kehidupannya di guru sebagai guru honorer. Mungkin dari teman-temanku yang lainnya, awal saudara itu banyak yang pegawai negeri lah. Ya mengomongkan lah teman-teman itu suka membuli awakmu kalau nggak ikut CPNS dan lain sebagainya. Kapan awakmu bisa membahagiakan orang tua? Misalnya kan kalau PNS, anggapannya ya PNS selama ini dijaminlah kehidupannya, gajinya luar biasa lah, gajinya luar biasa. Tapi kemarin itu ada CPNS yang tingkatnya SMA itu yang mau saya ikuti, penempatannya di luar kabupaten, di luar kabupaten. Terus saya mau ikut kan, soalnya kan saya tinggal sampai rumah sama orang tua. Momen kebersamaan yang saya bangun dari kecil sama orang tua itu, ketika nanti orang tua saya sudah tua, saya jadi pegawai negeri di tempat lain, nggak bisa, nggak bisa. Soalnya kan ada pepatah kasih ibu sepanjang masa. Dan surga telapak kaki ibu. Selagi masih ada ya. Misalnya dia sukses, tapi orang tua terbengkalai ya. Betul. Ya memang sih kita bisa ngirim uang dari jauh, tapi ketika misal ya kita tidak minta. Kalau orang tua sakit, kita di luar kota, luar negeri, kita mau pulang, kan repot kan kalau kita harus gak ada pesawat, misal kayak sekarang pandemi susah mau pulang kan, susah mau pulang aja harus ribet, harus seperti apa. Sedangkan misal orang tua membutuhkan kita, ya itu. Jadi memang resiko dan memang bukan resiko apa sih?
ya memang berat nih ya. Saya juga mengacungi jempol sih untuk teman-teman yang perantauan yang benar-benar mereka kerja TKW TKI keluar kota, mereka memang punya batin yang very strong gitu, maksudnya dalam artian keadaan jauh mereka tetap bisa kuat gitu loh, kuat menahan rindu rindunya orang tua. Soalnya aku sendiri itu selama hidupku pernah sih merantau ke Malang, Bali, betul. Surabaya, Jember, yang dekat-dekat ini Jember. Tuh aku setelah kuliah sekitar 1 tahun itu merantau nyari pekerjaan lah yang layak. Cuma batinku itu kerasa nggak enak, meskipun betul. Di tempat itu aku sudah enak lah kerjanya. Emang ngerasa enak, akhirnya terus ada tempat ngajar, karena pendidikannya matematika, ngajar jadi guru honorer. Ya gajinya tahulah guru honorer sekitar nggak ada 500. Betul. Tapi batin, itu merasa nyaman nih makanya sampai sekarang ya bertahan. Betul. Jadi sebenarnya guys, aku mau ngomong sedikit nih. Jadi gini, kuncinya kehidupan itu sebenarnya adalah ketenangan hati, ketenangan jiwa. Jadi apapun kerjaan kalian, pendapatan berapa. Aku juga punya teman seperti ini juga, teman kita berdua, Imam masih ingat Imam? Oh, yang juga, kemarin di channelnya kemarin. Iya, Imam itu juga sama seperti Mas ini seperti teman saya ini, guru honorer, tapi dia tenang. Hidupnya di rumah tenang. Dan saya ngerasa saya sendiri. Saya balikkan ke saya sendiri. Ketika saya pendapatan ya tadi 25 juta, dapatlah di atas itu ya kan. Tapi ketenangan hati itu enggak ya? Gelisah, tidur bisa. Mau bikin apa uang? Maksudnya keinginan itu terus datang. Target-target yang besar itu terus datang. Akhirnya untuk membuat hati ini tentram itu apa ya? Lebih sulit. Tapi ternyata ya bukannya kita tidak mau kaya ya, siapa sih yang tidak mau kaya, ya kan? Kita ya kepingin, cuman kalau bisa ya kaya, hatinya juga kaya, dan juga ketenangan hatinya itu luar biasa. Jadi meskipun kaya atau enggak itu tetap merasa kalau semuanya itu titipan. Karena kita nggak tahu the end of our life ya, kapan kita bakal panggil gitu. Jadi untuk sebenarnya kalau orang yang benar-benar sekarang yang sadar, kita itu benar-benar dalam keadaan kerugian. Jadi sulit itu guys. Nah ini kok panjang ke agama ini dari ngalang-ngalain ya pokoknya intinya bukan saya ini apa ya soal lah. Intinya tapi apa yang kita rasakan memang ya? Betul-betul saya merasa sendiri bahwa ketenangan hati is the important. Karena saya itu adalah pengidap salah satu penyakit yang mungkin teman-teman juga pernah ngalami, salah satunya yang mungkin nanti penontonnya ya anxiety, bahasa Inggris itu anxiety atau gangguan kecemasan. Jadi panik. Saya itu gampang panik, susah tidur, untuk melakukan aktivitas keluar rumah itu takut mati di jalan, takut jatuh di jalan. Pernah takut mati? Seperti itu. Jadi aku pernah mengalami penyakit yang seperti itu. Aku beberapa kemarin takut mati, naik sepeda motor takut, terus tidur itu takut tiba-tiba misalkan anak-anak turu nih, kok merung-merung dipanggil malaikat ya opo, persiapkanku opo, betul. Terus tapi baik buat imun kita, iman kita itu baik, menjaga kan kita itu ibarat nanti itu ada perjalanan jauh, kita harus kemana, kita harus siap bekal. Betul. Nggak siap bekal ya nanti ketinggalan. Teman-temannya kelaparan. Ke teman-temannya udah nyampe, kita masih di tes masih. Oh iya, aku nggak tahu loh, bener nggak tahu loh. Saman lulus 2014. Gitu. Ada sih fotonya. Nggak tahu. Ya memang waktu itu nggak ketemu sama teman-teman. Iya, nggak tahu. Jadi ya I lost that moment. Itu. Saya kehilangan. Terus habis lulus kuliah? Habis lulus kuliah yang meneruskan kerja yang itu lagi. Nerusin kerja, tapi udah buka warteg sendiri, buka gitu. sendiri, dan alhamdulillah bisa jalan. Dan kebetulan aja lagi bukan close sih, cuman ya masih sepi.
karena pandemi ya. Kerasa banget ya. Banget untuk pariwisata. Hilang total. Total apa masih ada? Ada sih 1-2 untuk lokal. 2021 ini ada? Masih ada? Ada bulan Juli kemarin. Satu orang, Bu Dokter. Cuman setelah itu ya nggak ada lagi. Cuman ya harus sabar. Apapun pekerjaan seperti penghasilan berapapun, yang penting kita bersyukur. Terus enjoy ya. Enjoy, yang terutama yaitu ketenangan hati. Karena nggak ada yang bisa ngalahkan itu. Ya bayangkan sudah, kamu punya mobil mewah, mobil mewah, tapi hatimu nggak tenang. Ya. Tapi kamu punya, agak bisa ngomongkan apa punya atau nggak punya. Manusia kalau nggak tenang, apa enaknya? Nanti ilmunya bisa digarisbawahi sendiri ya, yang kita omongkan itu apa. Kalau menurut sampean itu bermanfaat ya diambil manfaatnya saja, terus diamalkan bisa. Kalau nggak bermanfaat ya anggap hiburan lah. Anggap aja hiburan. Kita temu kangen ini sudah lama nggak ketemu, mulai berarti mulai 2013 saya nggak ketemu ya. Ini tadi aja istri saya bilang, ini kalau nggak ketemu di pantai Cacalan, oh iya, ini nggak bakal sambung silaturahmi. Oh iya, benar. Karena memang aku sudah lost contact dengan teman-teman. Iya benar. Berarti mulai 2013 kita nggak ketemu di Cacalan 2021 ketemu lagi. Ketemu ini. Iya. Berarti 8 tahunan ya. Nggak ketemu. Semoga impian kita terwujud. Kita tunggu ya 1 tahun 2 tahun. Semoga ya video ini sebagai bukti ya. Dulu kita masih ngerintis YouTube. Sebagai bukti kita masih kurus-kurus gini ya, nggak tahu nanti. Yes guys, ini langsung closing, memorinya sudah full ya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih Mas Sabto dari channelnya Everybody. Sama-sama. Ya. Jangan lupa subscribe channelnya ini ya. Yang di sini penonton saya. Siap. Picet ya, di share ke teman-teman yang lain, anak-anak pramuka, adik-adik pramuka dari Serono, Genteng dan lain sebagainya ya, yang banyak juga nggak buat dokumen lagi ya. Jangan lupa subscribe, komen yang positif ya, sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.